Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Winter 2024 yang berjudul Hitoribochi no Isekai Koryoko. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat MC kita yang bernama Haruka sedang istirahat makan siang. Diketahui jika dia adalah seorang penyendiri. Haruka memilih menyendiri karena ia mempunyai alasan simpel, yaitu enggan berhubungan dengan orang-orang di kelasnya. Terlebih lagi waktu baca bukunya juga akan terganggu. Diketahui juga jika kelas ini memiliki beberapa grup, mulai dari grup berandal, grup cewek gaul, grup badut kekar, grup otaku, dan grup ketua kelas. Dan tentu saja dirinya tak bergabung dengan grup manapun. Setelah menjelaskan hal itu, nampak lingkaran sihir tiba-tiba muncul di kelas mereka. Melihat hal itu, Haruka pun nampak terkejut dan merasa jika hal ini mirip seperti novel yang ia baca tadi. Awalnya Haruka nampak antusias dengan kejadian ini, namun saat memikirkan betapa repotnya berada di dunia lain, jadi ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya saat akan keluar, nampak pintu itu tiba-tiba terkunci. Meski MC sudah berusaha keras untuk membukanya, namun usahanya gagal karena pintu itu sama sekali tak bisa dibuka. Di tengah lingkaran sihir itu terus membesar, serta para murid yang mulai memudar, Haruka yang tak punya pilihan lain pun memutuskan untuk kabur lewat atas. Setelah sampai di sana, Haruka pun merasa jika ia sudah aman. Namun ternyata setelah itu nampak MC masuk ke ruangan yang serba putih. Namun ia merasa heran karena tak ada orang lain di tempat ini. Bukankah seharusnya ada raja gendut atau idaman para otaku yang menerima kedatangan mereka? Namun tak lama kemudian Haruka melihat kakek-kakek yang datang menghampirinya. Kakek itu pun nampak panik karena teman-teman Haruka yang lain sudah pergi, sedangkan dia masih berada di tempat ini. Melihat kakek itu, Haruka pun merasa jika dia semacam dewa di dunia lain. Namun Haruka menganggap jika sang dewa teledor karena membiarkannya tertinggal di tempat ini. Si kakek kemudian meminta Haruka untuk cepat siap-siap untuk mengatur status dan skill sebelum dipindahkan ke dunia lain. Dan sesaat kemudian muncul tabel raksasa di hadapan Haruka. Dijelaskan jika biasanya setiap orang akan mendapatkan 50 poin yang bisa digunakan untuk menguasai skill atau sihir. Namun karena si kakek baru pertama kali mendatangkan 43 orang seperti sekarang, jadi skill dewa pun menjadi rebutan dan sisanya cuma skill yang jelek. Namun meski begitu, Haruka pun akan mencoba memeriksanya terlebih dahulu. Diketahui jika di dalam perlengkapan bawaan cuma ada perlengkapan warga desa dan lensa kontak. Mengetahui hal itu, Haruka pun merasa jika perlengkapan ini sangat payah karena seharusnya ia memperoleh perlengkapan kesatria suci atau petapa agung. Dan parahnya di dalam teknik bela diri hanya ada senjata tongkat. Hal itu pun membuat Haruka sangat kesal karena ia menginginkan pedang atau tombak. Tak sampai di situ, bahkan di deretan skill hanya ada skill set dan berjalan. Di deretan sihir 4 elemen sihir sudah tidak ada dan hanya tersisa sihir tak jelas. Bahkan di dalam keunikan hanya ada kunci sukses perusahaan dan boneka dungu. Haruka pun semakin kesal karena gelar yang ia dapat hanya pendekar rumah dan pengangguran. Hal itu pun membuat Haruka tak habis pikir karena gelar tersebut mana mungkin bisa melawan monster. Karena skill dan gelar yang tersisa sangat jelek, tentu saja Haruka pun protes ke kakek tersebut. Ia pun meminta agar si kakek menyediakan lebih banyak skill yang lebih berguna. Si kakek yang tak tahan dengan sikap Haruka pun memutuskan untuk memberikannya semua skill yang tersisa. Setelah menerima semua skill yang tersisa itu, Haruka pun pada akhirnya dipindahkan ke dunia isekai. Ia kemudian menemukan sebuah tas yang ternyata perlengkapan warga desa A. Setelah membukanya, Haruka pun nampak terkejut karena tas penyimpanan itu tak terbatas. Bahkan di dalamnya terdapat lensa kontak, jubah, sepatu kulit, batang kayu, cincin jiwa sengsara, permata pengetahuan, dan buku harian warga desa A.
Dan setelah memakai semua peralatan itu, Haruka pun merasa jika ini lumayan keren. Tak lama kemudian Haruka pun akan mengecek statusnya. Namun saat melakukannya, ia malah disuruh lempar dadu. Haruka pun mengingat jika sebelumnya, ia diminta mengalokasikan 1 poin di setiap statistik atau pakai dadu. Dan 2 dadu seharga 10 poin. Setelah mengingat hal itu, Haruka pun nampak kesal karena kakek itu telah memberinya semua sampah. Setelah itu nampak Haruka melempar dadu. Namun ia dibuat kebingungan karena hasilnya double M. Sistem pun meminta sang MC untuk memilih statistik mana yang akan ditingkatkan. Karena menambah HP dan MP tak bisa mengubah situasi, jadi Haruka pun memilih meningkatkan keberuntungan. Setelah itu nampak status Haruka muncul. Ia pun merasa heran karena status keberuntungannya telah mencapai batas. Dan ternyata huruf M di dadu itu artinya maksimal. Dan setelah Haruka mengecek semuanya, ia pun beranggapan jika sisanya hanyalah sampah. Haruka lalu bertanya apakah karena datang seorang diri, ia bisa merekrut bawahan dengan skill penyendiri. Namun jika tetap menjadi penyendiri di isekai, maka ia tentu saja tak bisa mendapatkan harem. Setelah memikirkan hal itu, Haruka pun merasa heran mengapa di tempat ini sangat sepi. Karena seharusnya semua orang di kelasnya telah dipindahkan ke tempat ini. Namun meski begitu Haruka tak memperdulikannya karena ia tak bisa membuat tim. Dan lebih baik sekarang ia mencari tempat tinggal yang aman. Dan setelah berjalan cukup jauh, Haruka baru mengingat jika ia memiliki lensa kontak. Dan ketika memakainya ia pun dibuat terkejut karena ia bisa mengetahui semuanya. Mulai dari jamur, tanaman herba, hingga obat yang ada di dalam tas. Dan ternyata Haruka bisa mendapatkan skill penilaian dengan memakai lensa kontak tersebut. Dan tentu saja Haruka pun nampak takjub karena ia bisa melihat semuanya dengan skill penilaian. Setelah itu nampak Haruka mengambil jamur poten yang bisa dimakan. Bahkan jamur itu bisa meningkatkan kemampuan potensial. Karena tasnya mempunyai kapasitas tanpa batas, bahkan di dalamnya juga dilengkapi obat. Hal itu pun membuat Haruka meminta maaf karena ia telah meremehkan perlengkapan warga desa A sebelumnya. Tak lama kemudian Haruka sampai di sungai yang sangat jernih. Setelah ia meminumnya, nampak Haruka menemukan sebuah goa. Dan ketika memasuki goa itu, Haruka pun mengharapkan goa ini kosong. Setelah memeriksa ke dalam, untungnya di dalam sana tak ada monster. Karena tempat ini lumayan luas dan nyaman, jadi Haruka pun memutuskan untuk tinggal di sini. Terlebih lagi, di dalam tasnya terdapat tenda sihir dan lentera. Pada malam harinya nampak Haruka membuat api dengan menggunakan sihir temperatur. Dan setelah memeriksa statusnya, sihir ini pun naik level dan sang MC mendapatkan sihir api. Tak hanya itu, bahkan ia juga mendapatkan kewaskitaan, deteksi dan pelacak musuh. Keesokan harinya nampak sang MC terbangun dari tidurnya. Ia pun merasa bersyukur karena semalam tak terjadi apa-apa. Ini berkat efek pengusir monster dan efek rumah aman dari gelar pendekam rumah. Karena merasa lapar, jadi Haruka pun memutuskan akan menggoreng jamur dan daging kering yang ia dapat dari dalam tasnya. Setelah mencobanya nampak Haruka merasa bangga karena ternyata masakannya lumayan enak. Ia pun tak menyangka karena ada wajan dan pisau di dalam tasnya. Hal itu membuat Haruka kembali memuji perlengkapan warga desa A yang dirasa bikin geleng-geleng. Setelah itu nampak sang MC mengambil kayu dan tanaman herba. Dan sesaat kemudian Haruka merasakan kehadiran monster dari skill deteksi. Setelah memeriksanya, ternyata di sana terdapat 2 ekor goblin. Melihat hal itu jelas saja sang MC merasa panik. Terlebih lagi monster keroco itu mempunyai statistik yang tinggi. Namun karena pertarungan ini tak bisa dihindari sejak ia masuk ke dalam hutan, jadi Haruka pun menganggap jika hal ini merupakan kesempatannya. Meski awalnya ragu karena ia hanya memakai batang kayu, namun saat ia melapisinya dengan sihir kemas, Haruka pun memutuskan untuk menghabisi mereka. Dan sesaat kemudian, nampak Haruka berhasil menghabisi 1 goblin. Goblin yang satunya pun berusaha menyerang. Namun karena serangannya monoton dan bisa ditebak, pada akhirnya sang MC berhasil menghabisinya. Ia pun merasa senang karena telah memenangkan pertarungan pertamanya. Namun meski begitu ia butuh banyak evaluasi. Setelah itu nampak sang MC makan malam. Ia juga telah mengambil gada kayu dari goblin tadi. Namun karena senjata itu berat dan juga pendek, jadi sang MC pun memutuskan untuk tetap memakai batang kayu saja.
saja. Dan tak lama kemudian Haruka pun memeriksa statusnya. Tak hanya nih level, statistik yang lain juga bertambah 2 kali lipat. Level teknik tongkatnya juga naik, meski ia menggunakannya salah-salan. Tak hanya itu, bahkan sensitivitas turut naik, dan sang MC juga mendapatkan selubung sihir. Hal itu terjadi mungkin karena pertarungan sebelumnya, di saat Haruka melapisi batang kayu dengan energi sihir. Di hari ketiga nampak Haruka merasa bosan, karena ia terus-terusan makan jamur. Namun jika ia protes karena ingin makan daging, maka mungkin saja ketua kelas akan marah. Setelah memakan habis jamur itu, Haruka pun akan menguji selubung sihir yang ia dapatkan kemarin. Dengan selubung sihir ia dapat memperkuat tubuhnya, dan juga meningkatkan kontrol fisik serta menambah ketahanan sihir. Tak hanya itu, Haruka juga menyadari jika skill penilaiannya naik ke level 2. Namun ia merasa heran mengapa sarung tangan kulit, jubah dan batang kayu terdapat tanda tanya. Dan karena Haruka malas berpikir, jadi ia tak memperdulikannya. Setelah itu, nampak sang MC sangat senang karena mendapatkan jamur. Karena terus-terusan mendapatkan jamur, Haruka pun berharap ada tumbuhan yang menghasilkan daging. Karena seharusnya saat ini ia latihan sihir, jadi pada akhirnya sang MC pun melakukan latihan dengan menggunakan selubung sihir. Setelah berhasil menggunakannya, nampak sang MC berlari dengan sangat lincah. Tubuhnya juga terasa enteng, dan ia terasa seperti berteleportasi. Bahkan saat menggunakannya, Haruka merasa jika ia jadi lebih sakti. Dan tanpa rasa takut, ia pun langsung menyerang goblin yang ada di sana. Setelah mengalahkan 2 goblin tersebut, Haruka pun merasa jika ia jadi lebih kuat. Dan saat ini ia akan melawan 3 goblin sekaligus. Namun saat melihat goblin itu, Haruka malah ketakutan karena mereka nampak lebih kuat. Haruka pun pada akhirnya memutuskan untuk pulang dan akan mencoba-coba sihirnya. Pada malam harinya nampak sang MC melakukan eksperimen sihir, tapi lebih cocok disebut bikin kerajinan. Dan pada hari kelima, nampak sang MC berhasil mengalahkan goblin dengan sekali pukul. Interior di rumahnya juga sudah bisa dikatakan mewah, dan kesehariannya sudah berjalan mulus. Pada malam harinya, nampak Haruka dengan penuh antusias mengejar kelinci karena dirinya ingin makan daging. Setelah berhasil menangkapnya, Haruka tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang, dan ternyata yang datang ialah guru berandal di kelasnya. Karena tak ingin berurusan dengan mereka, jadi Haruka pun memutuskan untuk menghindar. Namun sesaat kemudian, ia kembali merasakan kehadiran orang lain di sebelah sana. Dan setelah menggunakan skill kewaskitaan, Haruka melihat grup cewek gaul juga ada di sana. Tak hanya itu, ia bahkan melihat grup badut kekar, grup para otaku, dan grup ketua kelas. Haruka pun berpikir jika ini adalah dunia yang kejam, dan berkelompok memang lebih baik. Ia juga sudah kenal ketua sejak kelas 1 SD. Karena hal itu, Haruka pun memutuskan untuk menyapa ketua kelas. Namun karena ia merasakan kebebasan, serta ketentraman saat sendirian, dan ia memiliki kehidupan bebas tanpa ada gangguan, jadi pada akhirnya, Haruka pun akan menaklukkan dunia isekai ini sendirian. Setelah berkata hal itu, sang MC lalu dikejutkan dengan hadirnya grup berandal. Dan kemudian ia pun langsung bersembunyi ke semak-semak. Sayangnya salah satu anggota grup berandal sepertinya mendengar sesuatu. Dan saat ia akan memeriksanya, hal ini pun terjadi. Beruntung yang ia temukan bukanlah Haruka melainkan kelinci yang tadi. Setelah mereka pergi, Haruka pun merasa lega karena ia hampir ketahuan. Meski tak ingin berurusan dengan mereka, namun Haruka penasaran dengan obrolan para berandal. Oleh karena itu sang MC pun menguping pembicaraan mereka. Dan ternyata mereka sedang mengobrol tentang melonnya wakil ketua kelas yang dirasa tambah besar saat pindah ke isekai. Mendengar hal itu tentu saja Haruka tak habis pikir, dan ia pun merasa jika mereka tetap bejat seperti biasa. Tak hanya membicarakan wakil ketua, mereka juga mengincar anak ekskul renang. Namun karena cewek-cewek tadi dilindungi ketua kelas, jadi Haruka bisa lega karena dia bisa menghentikan rencana kotor para berandal. Karena ketua kelas selalu ditakuti oleh anak bandel sejak kelas 1 SD. Setelah itu nampak para berandal meminta Tanaka untuk mengajarinya menggunakan skill. Dan tak lama kemudian mereka pun pergi dari sana. Setelah itu nampak Haruka kembali ke goa. Namun ia tiba-tiba terkejut
terkejut saat mengetahui jika level penyendirinya malah naik. Haruka pun merasa mungkin karena sebelumnya ia tak menyapa anak-anak yang lain. Dan jika level penganggurannya naik setelah bekerja keras, mungkin ia akan depresi. Haruka juga mengetahui jika skill miskin keahlian dan boneka dungu telah membuatnya susah naik level. Namun ia tak tahu efeknya seperti apa. Haruka pun merasa jika skill miskin keahlian telah membuatnya gagal menguasai satu hal secara total. Namun ia jadi bisa melakukan banyak hal dengan cukup baik. Dan tentang skill boneka dungu, Haruka merasa jika skill ini hanya akan membuatnya menjadi boneka. Dan setelah berpikir keras tentang hal itu, sang MC pun memutuskan untuk makan jamur untuk menghilangkan stres. Namun karena tiap hari makan jamur tentu saja Haruka merasa bosan. Dan jika tak ada daging, setidaknya sang MC ingin makan ikan. Di hari ke-7, Haruka yang sedang tidur terganggu dengan suara berisik dari luar. Awalnya ia mengira jika suara ini ulah dari grup Brandal. Namun saat ia memeriksanya, ternyata suara itu berasal dari grup otaku yang sedang bertarung melawan para goblin. Melihat mereka kesulitan, Haruka pun berencana menolong mereka. Namun saat melihat para otaku dengan skill penilaian, justru dirinya lah yang butuh pertolongan. Diketahui jika mereka memiliki level yang cukup tinggi dan profesi mereka jauh lebih baik dari Haruka yang cuma pengangguran. Tak hanya itu, mereka juga pemilik skill dewa, berbeda dengan dirinya yang mempunyai skill jelek. Haruka lalu memberitahukan jika kelasnya dipenuhi atlet nasional, anak-anak berprestasi dan anaknya orang terkenal. Dan Haruka pun bingung karena dirinya yang biasa saja bisa bersama mereka. Setelah memberitahukan hal itu, Haruka pun merasa jika dunia lain seperti ini adalah keahlian para otaku. Jadi pastinya mereka akan baik-baik saja. Namun sesaat kemudian Haruka melihat ada dua goblin yang sangat licik karena akan menyerang mereka dari belakang. Setelah mengingat jika ia pernah mengobrol dengan para otaku, jadi apa boleh buat Haruka pun akan menolong mereka. Dan sesaat kemudian setelah menghabisi dua goblin tersebut, Haruka pun menanyakan apakah para otaku baik-baik saja. Setelah terkejut dengan kehadiran Haruka, mereka pun mengucapkan terima kasih karena Haruka telah menyelamatkannya. Karena jarang berbicara dengan orang lain, nampak Haruka merasa grogi. Dan setelah itu Haruka mengajak mereka untuk mampir di goanya. Mereka pun nampak takjub karena di dalam sana sangatlah bagus. Haruka lalu menjelaskan jika ia membuatnya setelah menguasai sihir tanah dan sihir kemas. Sang MC juga menanyakan bagaimana keadaan murid yang lain. Dan saat mendengar jika para otaku memisahkan diri, jelas saja Haruka nampak terkejut. Mereka pun menjelaskan jika ceritanya bermula sejak mereka dipindahkan ke hutan. Nampak para murid banyak yang menangis karena ingin pulang ke dunia asalnya. Di tengah mereka yang panik dan histeris dengan kejadian ini, hanya para otaku yang terlihat santai karena mereka telah mengetahui perihal dunia lain. Grup Brandal yang sok-sokan pun datang dan meminta mereka menjelaskan tentang dunia lain. Dan saat melihat keadaan para murid yang nampak panik, ketua kelas pun meminta mereka untuk tenang. Namun sesaat kemudian nampak grup badut kekar panik karena melihat para goblin ada di belakang ketua kelas. Di tengah para murid yang ketakutan, bahkan para Brandal yang terkenal arogan pun sampai merengek ketakutan. Dan hanya para otaku yang nampak tenang, bahkan mereka menganggap jika para goblin hanyalah keroco. Dan sesaat kemudian beruntung berkat kehebatan para otaku, serta grup badut kekar yang juga ikut membantu, mereka pun pada akhirnya berhasil menghabisi para goblin. Ketua kelas lalu mengajak para murid untuk pindah ke tempat lebih aman dan terbuka. Ketika sampai di tepi sungai, para otaku yang mempunyai ilmu tentang dunia lain dan alam liar pun berinisiatif untuk mendirikan perkemahan. Ketua lalu membagi tugas dan menyatukan semua murid. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun tak lama kemudian para cewek gaul enggan melakukan tugasnya dan menganggap jika hal ini sangat merepotkan. Meski ketua akan membantu mereka, tapi tetap saja grup cewek gaul tetap tak mau bertugas. Kelakuan mereka pun membuat murid yang lain juga enggan melakukan tugasnya dan malah meminta para otaku saja yang bekerja. Melihat kelakuan mereka tentu saja ketua tak habis pikir. Setelah itu hanya ketua kelas, para otaku dan sebagian siswa yang bekerja. Para otaku pun merasa kesal karena mereka yang bekerja, sedangkan kebanyakan murid lain malah bersantai. Tak hanya itu, bahkan para otaku juga bekerja keras menghabisi monster yang datang ke perkemahan. Para otaku juga merasa cemas karena skill Pekashi dan pengontrol yang bisa mengendalikan orang lain malah diambil para berandal saat berada di ruangan putih. Dan karena sebab itu para otaku pun berusaha menaikkan level agar bisa melawan para berandal yang akan menggunakan skill berbahaya itu. Dan benar saja nampak para berandal berusaha menaikkan level agar bisa menggunakan skill berbahaya tersebut. Para otaku yang mendengar rencana haram para berandal pun langsung melaporkannya
kepada ketua kelas. Dan saat mendengar hal itu, ketua pun juga akan meningkatkan level untuk menghentikan mereka. Dan setelah beberapa hari, para berandal pun berhasil membuka skill Pekashi dan pengontrol. Namun secara tiba-tiba ketua datang menemui mereka. Melihat kedatangan ketua kelas, para berandal pun tak sabar menggunakan skill Pekashi dan pengontrolnya. Namun sesaat kemudian, ternyata ketua kelas berhasil mengalahkan mereka dengan sekejap mata. Melihat para berandal pingsan, para otaku pun menggunakan skill penyegel untuk mengunci skill Pekashi dan pengontrol mereka. Setelah rencana haramnya terbongkar, para berandal pun diusir dari perkemahan. Awalnya mereka berpikir jika masalahnya akan selesai sampai di situ. Namun sayangnya para berandal yang tak terima pun langsung menyerbu tenda dan menyerang secara membabi buta. Para berandal yang jauh lebih kuat dari sebelumnya pun bahkan sampai membakar tenda. Tak puas sampai di situ, bahkan mereka akan datang kembali di lain waktu. Setelah kejadian itu, grup cewek gaul malah menyalahkan para otaku karena cari masalah dengan para berandal. Merasa kesal karena dianggap yang kelah di atas kekacauan ini, para otaku pun memutuskan untuk pergi karena merasa tak nyaman. Meski ketua berusaha menghentikan mereka, namun karena keputusan para otaku sudah bulat, jadi usaha ketua pun sia-sia. Setelah mendengar cerita itu, Haruka pun nampak bangga karena mereka telah bekerja keras. Oleh karena itu, Haruka pun akan mengadakan pesta makan jamur. Beberapa hari kemudian, para otaku nampak meninggalkan Haruka. Para otaku pun mengajak Haruka untuk menyusuri sungai mencari kota dan menjadi petualang. Para otaku mengajak sang MC karena merasa mereka satu frekuensi saat di kelas. Meski Haruka membenarkannya, bahkan mereka sampai saling pinjam buku, namun tetap saja Haruka berkata hal demikian. Meski tertarik dengan kota, namun karena status terkutuk ini, ia hanya akan menghambat mereka. Setelah itu, Haruka pun akan mengawasi anak-anak yang lain. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan Kobold. Meski berhasil digigit, namun pada akhirnya sang MC bisa mengalahkannya. Tak lama kemudian Haruka pun sampai di tenda. Namun ia dibuat terkejut karena para murid sudah pergi dari sana. Setelah menggunakan skill pelacak, Haruka pun melihat jejak jika mereka telah menyeberangi sungai. Dan setelah mengikuti jejak itu, Haruka tak sengaja bertemu dengan grup cewek gaul. Awalnya Haruka tak ingin bertemu dengan mereka dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun sesaat kemudian, dan ternyata grup cewek gaul sedang mencari para otaku untuk meminta maaf kepada mereka. Para cewek-cewek itu pun sadar jika mereka telah berbuat salah. Terlebih lagi mereka bisa bertahan hidup sampai sejauh ini karena berkat para otaku. Meski merasa jika para cewek gaul mempunyai tekad yang kuat untuk meminta maaf, namun karena merasa tak enak kepada para otaku, jadi Haruka pun akan memastikan keseriusan mereka. Namun saat sang MC menanyakan keseriusan mereka untuk meminta maaf, para cewek gaul malah menangis dengan sangat kencang karena mereka takut akan dimakan oleh monster. Singkat waktu, para cewek gaul kemudian memohon agar Haruka mengajari cara bertahan hidup sampai mereka meminta maaf kepada para otaku. Hal ini dilakukan karena mereka ingin menebus kesalahannya. Namun saat mereka memohon, hal mengejutkan pun terjadi. Haruka pun tak mengerti mengapa skill perbudakannya aktif. Bahkan saat ini mereka terdaftar sebagai budak sang MC. Setelah menjadi budak, mereka hanya diam dan tatapannya juga kosong. Bahkan saat Haruka mengajak ngobrol, mereka tetap diam. Tak hanya itu, mereka bahkan menghabisi musuh tanpa bicara sedikit pun. Dan setelah mengalahkan monster, mereka mencungkil kristal sihir dari tubuh monster itu dan menyerahkannya kepada sang MC. Melihat kejadian ini, Haruka pun merasa ketakutan karena jika ketua melihatnya, dia pasti murka. Diketahui jika sejak dulu Haruka tak berani menentang ketua kelas. Di tengah Haruka yang termenung dan bertanya-tanya bagaimana cara membatalkan perbudakan, nampak ketua tak sengaja bertemu dengan Haruka. Namun saat ketua menghampirinya, Haruka yang masih fokus dengan masalah perbudakan pun tak menyadari keberadaan ketua kelas. Dan secara tiba-tiba, di sisi lain, nampak grup berandal masih mengincar para gadis dan akan menyingkirkan orang-orang yang mengganggu rencananya.